Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa sunnatul mu'minin rahimakumullah, sahabat nurul iman yang saya cintai karena Allah. Pagi ini alhamdulillah, ya pagi ya, jam 1. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah. Jadi kita mesti banyak-banyak dan wajib menyampaikan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan selalu memujinya, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, dan seterusnya yang membuat Allah memberikan pahala pada kita atas pujian kita. Dan memang kita nggak usah memuji Allah juga, tiap hari sudah memuji Allah 17 kali kan di Al-Fatihah, di surat Al-Fatihah, di sholat kita, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Tapi itu kurang. Lalu dengan hati kita juga bersyukur, kita dengan hati menerima apa yang semua Allah berikan pada kita dan bersabar dengan apa yang Allah timpakan pada kita. Lalu dengan perbuatan maka kita gunakan nikmat-nikmat kita itu untuk taat kepada Allah. Jadi kita doakan kepada yang tidak hadir hari ini, terutama Iksan yang mengantar mertuanya ya sakit, lalu Yus yang belum ada kabar dan sebagainya, semua Allah rahmati, amin. Karena ini pilihan aja. Kalau Bapak memilih untuk tidur juga boleh, asal ntar tahajud gitu. Atau milih datang kemari juga boleh. Semua sama-sama Allah ridhoi. Yang penting memang pilihan Bapak ini datang kemari semata-mata tujuannya karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ampuni kita, amin. Bab terakhir dari zuriat adalah masalah hukum dan keadilan, yang sekarang subbabnya ada 2 ini. Satu soal ijtihad hakim dan sifat kebijaksanaan hakim. Hakim bukan hakim formil ya. Kita ini hakim semua. Yang mana yang mau diduluin? Ini apa itu? Yang mau duluan jelaskan ini apa itu? Yang ini apa yang itu yang mau dijelaskan duluan? Sebab memang terus terang ini hadisnya cuma 9, ini hadisnya 8. Tapi saya udah perkirakan kalau semua saya jelaskan nggak akan sanggup ini malam ini gitu. Karena kan menguraikannya panjang. Bisa aja saya compact, tapi nanti takut nanti gagal paham gitu. Kita ini udah terbebani, udah mukallaf untuk menjadi penengah masalah orang lain. Pak Basuki ada masalah, dia juga mesti berijtihad nih. Cara terbaik gimana nih ngadepin anak gitu. Nah, dengan ilmu ini. Yang mana yang duluan, Pak? Ini apa ini? Ini duluan ya? Ya udah. Oke. Ya, baik. Jadi ijtihad itu apa sih? Ijtihad itu kesungguhan kita untuk menemukan solusi. Jadi kalau ijtihad itu bisa aja nanti jalannya istimbat. Peristiwa yang kita alami, kita ambil hukumnya dari dalil. Ya, atau kita pakai dalil akli. Terbaik begini nih, gitu. Itu ijtihad. Kalau ijtihad dilakukan bareng-bareng kayak kita sekarang nih, misalnya gini. Ini masjid ini kita dirikan di bawahnya satu ruangan yang bisa disewain. Atasnya buat masjid. Kayak sekarang Masjid Pondok Indah segala kan gitu ya. Jadi bawahnya buat perkawinan. Hukumnya gimana? Berpendapatlah Pak Tom. Berpendapatlah ini. Itu ijtihad bareng-bareng, namanya ijma. Nah ya. Di situ ada prosesnya. Ada nanti mengambil kias. Atau menganalogikan bahwa ini sama dengan zaman Rasulullah begini gitu. Atau bukan hanya kias, tapi mengambil dalilnya yang soreh, yang qot'i dari Al-Quran. Nanti dalil juga yang dari ini, dari mana, sampai perkataan ulama. Nah, ijtihad itu namanya. Jadi orang kalau sendiri namanya ijtihad, dia kerja sendiri itu. Dia mikir sendiri. Dia renungin semua masalahnya dari awal. Oh begini. Kalau gitu jalan keluarnya begini gitu. Nah, dasarnya dibolehkan ijtihad apa? Yaitu kemarin surat An-Nisa ayat 59 tuh. Ya ayyuhallazina amanu, apa tuh?
allazina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Jadi wahai orang yang beriman, taatlah pada Allah. Taat pada Allah mutlak ya. Taatlah pada Rasul wa ulil amri minkum, dan kepada pemimpin di antara kamu. Ulil amri ini bisa aja pemimpin dunia kayak presiden, camat, segala macam. Bisa juga pemimpin agama atau ulama, namanya ulil amri juga. Minkum, di antara kamu. Fa in tanaza'tum fi syai'in, apabila kamu berbeda pendapat tentang masalah yang kau lagi sampaikan itu ke ulil amri itu, farudduhu ilallahi wa rasulih. Maka cepat-cepat balikin lagi. Ijtihadnya balikin lagi. Cari lagi dasarnya apa untuk memutuskan itu gitu. Tapi kebolehannya boleh. Karena kita boleh disuruh taat kepada Allah mutlak, taat pada Rasul, dan kepada ulil amri. Nah, ulil amri ini dalam rangka memutuskan masalah Bapak pasti pakai ijtihad. Berpikir keras. Gimana ini masalah ini supaya bisa. Pak Sugeng bilang, wah ini pegel-pegel terus nih tiap hari Ji gitu. Oh, biasanya pakai deflamat. Biasanya pakai itu, nah gitu. Ya. Jadi ketemu masalah, kasih solusi. Itu namanya berijtihad. Ya. Untuk sampai pada keputusan, orang harus bersungguh-sungguh. Jangan asal jawab aja. Tuh ada janda baru masuk ke kontrakan itu. Gimana menanganinya? Nah, udah, embat. Nah, itu bukan keputusan. Itu hawa nafsu. Jagain. Kalau perlu datengin. Kalau perlu yang mampu, tolong sekalian dikawinin. Supaya nggak ada fitnah. Kan gitu keputusannya. Harusnya. Gitu ya. Jadi ijtihad itu perlu. Dasarnya tadi An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul. Jadi wa ulil amri minkum itu adalah kebolehan dari agama ini, dari Allah dan Rasulnya, untuk seseorang memutuskan masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya. Paham ya? Nah, lalu ijtihad ini kalau kita lihat itu dasarnya setelah Al-Quran tadi adalah memang Rasulullah menguji beberapa sahabat. Contohnya Rasulullah menguji sahabat Mu'az bin Jabal yang mau diutus ke Yaman. Hei Mu'az, kalau kamu ketemu satu perkara, apa yang kamu lakukan? Saya akan mendasarkan keputusan saya pada Al-Quran. Kalau tidak kau temukan. Jadi bukan kalau Al-Quran itu tidak ada, bukan gitu ya. Bukan kalau masalah itu gak ada di Al-Quran, bukan. Karena Al-Quran itu komplit. Tapi kalau tidak kau temukan di Al-Quran, saya akan merujuk pada hadis. Kalau tidak kau temukan juga di sunnahku. Kata Mu'az, aku akan berpendapat, berijtihad. Wah, Rasul bangga itu. Wah, bagus. Maha benar Allah yang telah menjadikan seorang hambanya ini menggembirakan Rasulnya gitu. Jadi Mu'az itu satu orang yang pernah ditanya oleh Rasulullah, bagaimana cara kamu memutuskan perkara? Ya lihat Quran dulu dong. Atiullah. Kalau misalnya nggak kau temukan, mungkin luput kan kita kan. Dulu juga Quran kan ada di kepala, nggak ada bukunya. Maka aku kan mencoba melihat hadis. Nggak ada juga itu ditemukan. Maka aku akan berijtihad memutuskan. Itu Mu'az bin Jabal. Ada lagi sahabat namanya Wabisah. Dia datang ke Rasulullah tanya duluan, kamu yang mau nanya atau saya yang jelaskan? Waduh, ditantang begitu sama ulama, sama Nabi. Ya saya nggak mungkin nanya, saya menunggu penjelasan Nabi. Baik, kamu bertanyakan soal kebaikan dan soal keburukan. Kata Rasulullah apa? Iftati qalba, berfatwalah dengan hatimu. Tanyakan pada jiwamu. Jadi kita perlu ada dialog yang namanya dialog imajiner pada diri sendiri. Kalau memutuskan suatu perkara diri sendiri apa perkara orang. Kalau gini gue bener nggak ya? Kalau gini Allah ridho apa enggak ya? Gitu. Jangan asal goblek aja, hawa nafsu. Wah nggak bisa tuh. Salah itu anak gue. Salah nggak bisa. Kalau gini udah. Nah itu namanya ijtihad. Dasarnya itu. Ya, jadi dasar-dasarnya itu tadi.
Al-Qur'annya An-Nisa 59, kemudian kegembiraan Nabi terhadap Mu'az dan nasihat Nabi terhadap Wabisah. Bahwa kamu juga punya hak untuk memutuskan sesuatu sesudah kamu olah dengan Quran dan hadis, lalu kamu yang putuskan gitu. Namanya berfatwa dengan hati sendiri. Oke? Enggak usah. Ya, kita lihat dulu hadis nomor pertama dan hadis nomor ke-8. Maaf. Hadisnya tarik lagi. Yang ini. Ini yang ini, Bapak ini, bingung kan nanti. Ya udah taruh aja enggak apa-apa. Enggak, jangan. Belum tentu bisa malam ini tuh, bisa aja hari Jumat depan itu. Nah. Ya ini kalau di luaran saya jualin 5.000 selembar. Ya, kita lihat. Jadi dasar daripada ijtihad itu selain Al-Qur'annya tadi wa ulil amri minkum, maka hadis nomor pertama ini ketika dialog antara Rasulullah dan Mu'az bin Jabal mengenai bagaimana engkau kalau memutuskan sesuatu perkara. Nah itu. Lihat hadis nomor pertama ya. Sudah nyampe. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Mu'az bahwa Nabi SAW bahwa Nabi SAW ya, seketika mengutusnya ke Yaman, beliau bersabda kepada Mu'az ya, "Hai Mu'az, jika ada satu perkara disodorkan padamu, bagaimana cara engkau memutuskannya?" Mu'az menjawab, "Aku akan memutuskan dengan kitab Allah." Oke. Beliau bertanya lagi, bagaimana jika perkara itu tidak kau temukan dalam kitab Allah? Tidak kau temukan, bukan tidak ada ya. Mu'az menjawab, aku akan memutuskannya dengan sunnah Rasulullah SAW. Beliau bertanya lagi, bagaimana jika perkara itu tidak kau temukan dalam sunnah Rasulullah? Mu'az menjawab, ajtahidu ra'yi, ajtahidu ra'yi wala alu. Aku akan berijtihad dengan pendapatku, tidak lebih. Jadi maksudnya tidak lebih, tidak memasukkan hawa nafsunya, kepentingannya. Ya maksudnya. Nabi menepuk dada Mu'az sambil berkata, bukan sambal ya. Sambil berkata, apa kata Nabi? Alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulillahi lima yurdi Rasulullah. Segala puji bagi Allah yang memberi taufik pada utusan Rasulnya dengan sesuatu yang disenangi oleh Rasulnya. Jadi itu yang paling utama kita jadi orang memutuskan perkara. Kalau Bapak nggak nemu juga keputusan akhirnya, baru tanya ke orang lain yang lebih ahli. Itulah namanya jika ada yang ini, tanyakan ahli zikri. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Gitu. Ya. Tapi Bapak berpotensi semua untuk melakukan sama seperti Mu'az ini. Ijtihad sesuai atau jangan sembarangan hukumnya. Halal jadi haram gitu, jangan. Harus menjadi ahli ilmu gitu loh. Dan semua potensi ya. Semua potensi goblok. Lalu lihat hadis nomor 7. Ini hadis nomor 7 itu adalah dialog antara Wabisah dengan Rasulullah. Dari Wabisah al-Asadi, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Wabisah, aku yang mengabarkan padamu atau kamu yang akan bertanya padaku?" Aku menjawab, "Aku sebenarnya tidak akan bertanya, tapi aku lebih suka engkau yang mengabarkan padaku." Beliau lantas bersabda, "Kamu datang untuk bertanya mengenai kebaikan dan keburukan?" Aku menjawab, "Benar." Beliau kemudian menyatukan ketiga jarinya, saya menupang ke dadaku lalu bersabda, "Wahai Wabisah, ya baik-baik, istafti qalbaka wastafti nafsaka." Ya, berfatwalah dengan hatimu dan mintalah petunjuk dengan jiwamu. Ya, beliau ulang 3 kali tuh. Jadi diulang, istafti qalbak wastafti nafsak. Berfatwalah dengan hatimu dan bertanyalah, minta petunjuklah dengan jiwamu. Kemudian lanjutlah sabdanya. Apa kata Rasulullah? Albirru matma'annat ilaihi nafsu
Wal ismu ma halaka fi nafsi wa taraddada fi sadri wa in aftakan nafsu wa aqwa. 7. 8. Hah? 8 udah diganti. Tadi kan saya ngomongnya tulepan. Tulepan. Iya maaf. Nah kalau Ustaz komen dan 8 sama 7. 8. Oh udah diganti, ya benar. 8 ya. Jadi apa yang Rasulullah mau omongin? Wah bisa. Kalau udah kamu bener-bener bukan mentok, udah kira-kira jawabannya dari Quran dan Sunnah itu udah ketemu, ya terus kamu juga udah mengolahnya dengan baik gitu, maka keputusannya fatwa dengan hatimu. Ini saya putuskan begini, saya tanyakan dengan jiwaku gitu. Dan Rasulullah kasih patokan, kebaikan adalah sesuatu yang menenangkan dan menenangkan jiwa. Keburukan adalah sesuatu yang meresahkan hati dan menyesakkan dada, meskipun orang lain bilang itu benar. Itu patokannya. Jadi Bapak memutuskan sesuatu perkara antara si X dengan si Y gitu. Lihat baik-baik, nanti ini seimbang apa enggak, nyambung apa enggak gitu. Fatwa dengan hati. Tapi jangan di depan dia, depan yang berperkara. Bapak ke dada Bapak, bagaimana keputusannya? Jangan gitu. Salah. Jangan gitu. Harus dipikir. Makanya orang-orang ahli ilmu rata-rata jidatnya lebar pakai saya. Bapak kan enggak kan gondrong kayak di Bing Slamet. Karena mikir. Itu mikir ya. Terserah lo dah, gue mau lihat. Paham enggak paham udah sekarang itu dasarnya itu. Sampai sini ada yang mau nggak setuju gitu? Ada nggak kira-kira? Jalan yang diberikan Islam begitu. Kalau memutuskan, Bang, udah begini belum? Mana tadi menenangkan hati? Iya. Lawan bicara tuh hati kita. Dua-duanya. Yang mutusin juga tentrem, yang nerima keputusan juga tentrem. Sebab kalau yang nerima keputusan nggak tentrem misalnya, lo berat sebelah lo. Bisa-bisa aja kok. Susah kan? Tapi nyari keadilan, namanya juga menegakkan keadilan sih. Gitu. Memang banyak kasus yang rumit Pak nanti Pak, yang dihadapkan kepada Bapak nih. Ya kan? Boleh nggak Ustadz kita doain mertua kita mati? Karena mertua udah bilang, bentar lagi nih mungkin Bapak nggak ada. Nah Bapak mulai membagi waris nih kepada anak-anak. Bini kita udah gak sabar, boleh gak saya doain mertua mati? Boleh gak? Itu dia Bapak jawab sekarang. Kan Bapak mesti pikir dulu. Doa keburukan tuh gak boleh. Oke, satu, ya kan? Tapi istri Bapak dan Bapak butuh harta yang banyak gitu. Jadi kira-kira doanya gimana? Jangan doain mati. Bilang aja, ya Allah berikanlah niat dia itu segera kesampaian. Nah, gitu. Untuk bagi waris. Kan begitu. Jalan tengah gitu. Tapi itu pun masih, ini nanti gembira nggak nih? Oh, diputus gitu, ya? Kayak gitu-gitu pada begitu. Jadi mesti mikir dalam agama ini, jangan main masalah aja. Ya, mesti mikir. Kenapa? Dia tuh tadinya mertuanya itu mengharapkan pada anak satu ini Pak, mengharapkan bahwasanya nanti dia tuanya mengikut anak itu. Ya, terus? Dimodalin bikin rumah bagus. Udah jadi rumahnya di Depak lah. Sedangkan istrinya Iksan ini dia tuh nikah minta cepet-cepet nikah, minta dibawa cepet-cepet dibawa. Jadi kayaknya emang keluarga kurang dianggap di keluarga itu. Nggak tahunya tuh mertua malah ikut nih Iksan. Masya Allah, kan hebat tuh Iksan sama istrinya. Iya. Saya kira Iksan juga udah berfatwa, dia berijma ya, dengan arwana, cupang segala macam. Bagaimana ini kedudukannya? Alhamdulillah. Ini masuk YouTube ntar dia lihat dia ketawa deh. Udah ya, Pak Tom, ada yang mau digugat? Nggak ada ya.
Sekarang kita masuk ke dalam pelengkap ijtihad. Maksudnya ijtihad itu akan lengkap dan sempurna kalau Bapak menggunakan 3 ini minimal. 1, jurisprudensi hukum. 2, dissenting opinion atau inovasi hukum. 3, siasat hukum. Apa yang disebut dengan jurisprudensi? Itu adalah keputusan yang sudah diputuskan dalam perkara yang sama, ya. Misalnya ada perkara pemerkosaan yang datang pada kita. Gimana nih anaknya? Kita terus ingat-ingat dulu ada hakim yang memutuskan perkara seperti ini gitu. Nah, kita ambil itu aja, nyontek. Namanya jurisprudensi. Jadi keputusan hukum yang sudah, ya kalau bahasa sekarang yang sudah inkrah, putusan pengadilan, kita ambil sebagai keputusan kita. Kamu nih begini mestinya hukumnya gitu. Namanya jurisprudensi. Jadi kita nggak perlu mikir lama-lama. Karena kan kalau di Indonesia KUHP itu hukum pidana, itu keputusannya itu berdasarkan 2 alat bukti yang sah, kesaksian, pengakuan terdakwa, dan keyakinan hakim. Keyakinan hakim itu disebut dengan ijtihad. Ya, walaupun bukti nggak ada misalnya, atau walaupun saksi-saksi itu sudah meringankan gitu. Tapi kalau hakim bilang salah nih, salah. Namanya inkrah. Kalau dia nggak banding, diterima hukumannya inkrah. Cek. Nah, itu namanya jurisprudensi. Keputusan yang sudah dikeluarkan oleh pihak tertentu dalam kasus yang mirip serupa dengan ini gitu loh. Paham ya? Itu namanya jurisprudensi. Jadi kita nggak perlu mikir capek-capek. Sahabat-sahabat Nabi juga begitu. Kalau didatangin sama perkara, aku akan memutuskan dengan perkara yang Rasulullah pernah memutuskan. Nah, kayak gitu. Jadi nggak perlu mikir. Jurisprudensi. Ijtihad kita dilengkapi dengan jurisprudensi. Yang kedua, dissenting opinion atau inovasi hukum. Kita ini mutusin, ya. Tiba-tiba ada orang lain juga yang kira-kira berpendapat berbeda sama kita. Jangan begitu. Gini aja mutusinnya. Ya udah kita ikut dia. Tuh. Ini hakim satu nih sebetulnya. Tapi dalam rangka memutuskan, hakim udah sampai puncaknya, ya dia putusin begini. Ada orang lain kita mintain nasihat nih. Gue udah mutusin begini gimana? Oh enggak, harusnya begini. Namanya dissenting opinion. Penemuan baru dalam keputusan itu, karena dalilnya lebih kuat dia gitu. Maka kita pakai dia. Oke. Yang ketiga, apa namanya? Siasat hukum. Bolehlah ngibul-ngibul dikit. Ngibul-ngibul dikit. Kan haramnya ngibul tuh ngibul secara umumnya. Tapi halalnya ngibul dalam 3 hal. 1 adalah seseorang yang mendamaikan 2 pihak boleh ngibul. Ya, yang kedua, di dalam peperangan boleh ngibul. Dalam peperangan kan orang kalau main senjata kan pakai taktik ngibul. Dia mau ke sono atau di kemari gitu, ngibul itu. Boleh. Yang ketiga, perkataan suami pada istrinya atau istri kepada suaminya dalam rangka mencari kebaikan. Contoh, istri bilang, "Gimana Mas? Aku bikin lodeh tadi." Wah, enak. Padahal garamnya 3 kilo Pak dalam asin. Enak banget gitu. Cuma lain kali kalau beli garam jangan di warung sono aja. Ini keasinan. Jadi, ngerti nggak? Paham ya? Jadi itu semuanya harus jadi siasat seorang yang memutuskan perkara. Saya bohongin dulu dah dia. Padahal Pak Sugeng berantem sama Pak Rasman. Pak Sugeng nggak pernah bilang mau damai, tapi kita bilang sama Pak Rasman, dia sebenarnya udah ngakuin salah, dia mau damai. Asal itu juga jangan selalu keras dong. Padahal dia nggak pernah minta damai. Tapi terpaksa kita siasati supaya ini luluh hatinya. Paham? Bohong nggak itu? Bohong, tapi bohong yang dibolehkan bagi seorang hakim. Sama, saya juga sering ngibul sama Bapak, ya kan? Sering ngibul dalam dakwah ini gitu. Siasat aja supaya Bapak mengikuti semua petunjuk Allah itu dengan baik gitu, ya. Jangan dibilang Kang bohong nih, Ustaz, Kang bohong, gila. Oke, sekarang pelengkap ijtihad, kita ambil contohnya dulu. Dasarnya jurisprudensi hukum nih. Hadis nomor 11. Kok 11? Ngawur ya? Ente pegangnya ini tadi yang Hah? Oh, saya salah ambil ini. Ya, benar. Ya, hadis nomor 2.
Ini berarti ini salah ini. Ini yang lama punya yang masih digabung. Oke, Anda berdua ya. Inilah yang namanya jurisprudensi hukum. Dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, telah datang kepada kita satu masa di mana saat itu kita bukan seorang hakim dan bukan seorang yang ahli dalam bidang hukum, bidang itu maksudnya ya. Namun Allah telah menetapkan bahwa kita akan bertemu dengan masa itu, sebagaimana yang kalian lihat saat ini. Lalu kata Rasulullah apa? Faman aradu lahu qada'u ba'dal yaum, maka barang siapa dari kalian diamanahi sebagai pemutus perkara setelah hari ini, hendaklah dia memutuskan perkara berdasarkan apa yang ada dalam kitabullah. Satu, jika ada satu perkara yang tidak ditemukan dalam kitabullah, hendaklah dia memutuskan sebagaimana nabinya memutuskan. Tuh, daya mulai itu. Tiga, jika ada satu perkara yang tidak ada dalam kitabullah dan nabinya SAW juga belum memutuskan, lihat, hendaklah dia memutuskan sebagaimana orang-orang soleh memutuskan. Nyontek aja, boleh capek-capek buka Quran, buka hadis lama, nyontek aja. Oh, ini kiai ini pernah mutusin perkara yang sama seperti ini. Copy paste. Paham ya? Namanya jurisprudensi hukum. Contohnya apa? Muawiyah pernah mengambil keputusan dari Ali. Hadis nomor 5. Ini contohnya nih ya. Dari Sa'id bin Musayyab, dia berkata, seorang penduduk Syam bernama Ibnu Khaybari mendapati seorang laki-laki sedang bersama istrinya. Nah, maka dia pun membunuh mereka berdua. Jadi orang yang pulang ke rumah lihat istrinya sama laki-laki lain, ya namanya Ibnu Khaybari, langsung bunuh istrinya dan bunuh orang laki itu. Sehingga hal itu menyulitkan Muawiyah bin Abu Sufyan dalam urusan perkaranya. Muawiyah kemudian menulis surat kepada Abu Musa al-Asy'ari agar bertanya pada Ali bin Abi Thalib tentang hal itu. Kemudian Abu Musa bertanya pada Ali bin Abi Thalib, lalu Ali lantas berkata padanya, perkara ini tidak terjadi di wilayahku, maka aku ingin kamu memberikan informasi padaku dengan benar. Maka Abu Musa al-Asy'ari lalu berkata, Muawiyah bin Abu Sufyan menulis surat padaku agar aku bertanya tentang hal ini. Ali pun menjawab, aku Abu Hasan, ya si Ali itu, memberikan nasihat hukum, jika dia pembunuh tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka berikanlah hukuman padanya. Ini perkara rumit gak nih? Ini kan Bang Aman jadi jaksa, jadi orang biasa. Tetangga Bang Aman, istrinya selingkuh nih sama laki-laki lain. Lalu istrinya pulang suaminya, dibunuh dua-duanya gitu. Lalu perkara ini jatuh ke Bang Aman. Bang Aman nelpon ke Pak Tom, gimana nih? Pak Tom nelpon saya lagi. Lalu saya bilang, saya kan nggak lihat itu. Coba ceritain detail bagaimana. Oh begini. Oke. Kalau gitu, kalau si laki-laki yang bunuh itu nggak datengin 4 orang saksi yang menyatakan sah dia berzina, hukum tuh laki-laki. Itu keputusan. Gila. Dan untuk mutusin begini Pak, ilmu mesti komplit, jangan hawa nafsu. Oh jahanu tuh laki, embat sekalian, oh, jangan gitu. Tapi kalau dia nggak datangin 4 orang saksi, hajar dia sekalian, bunuh. Di situ masuk ada hukum kisos, ada hukum qazaf, menuduh zina, ada hukum, mesti digabung di sini. Baru bijaksana mutusinnya. Tapi intinya Sa'id bin Musayyab Muawiyah nggak mutusin sendiri. Dia mengikuti jurisprudensinya si Ali. Namanya jurisprudensi. Oke, paham apa jadi? Paham ya? Dia nggak mutusin sendiri, takut dia. Ini rumit banget nih masalahnya. Ya kan? Sebagaimana sahabat Nabi dulu yang namanya siapa? Saat itu kan bilang, kalau saya ketemu istri saya sama laki-laki lain walaupun di depan rumah lagi ngobrol, saya penggal tuh kepala laki-laki. Beritanya sampai pada Rasulullah. Rasulullah bilang, kamu jangan heran ya Saat, segala kecemburuan Saat. Aku lebih cemburu pada Saat, karena dia lebih teguh dalam menjaga kehormatan. Allah lebih cemburu. Gitu. Jadi sebetulnya betul itu, bunuh aja gitu. Tapi kita terbentur sama hukum yang namanya sahnya zina. Dalam An-Nur itu ayat berapa itu? Sahnya zina orang tuh kalau ada 4 orang saksi yang melihat langsung zakar masuk ke kasyafah masuk ke dalam farji, seperti halnya pulpen masuk ke dalam botol tinta.
Loh, masuk keluar. Baru 4 orang loh. Gitu ya. Nah itu kan ada hukum begitu lagi, kita gabung. Akhirnya hukum itu yang dipakai oleh Ali. Ya udah, kalau laki-laki yang membunuh itu dia memang punya saksi bahwa laki-laki yang dia ketemuin sama istrinya itu berzina, maka nggak apa-apa. Tapi kalau dia nggak punya saksi 4, bunuh dia sekalian. Sebagai hukuman bagi pembunuh yang hawa nafsu gitu. Memang cemburu itu perlu, tapi jangan main tuduh aja dong. Misalnya saya pulang kantor, ada Pak RT Joko sama istri saya lagi ngobrol di pagar gitu, mengenai masalah iuran padahal itu. Lalu saya masuk ke dalam rumah, istri saya panggil, kamu ada mainnya sama Pak Joko? Wah gila itu, namanya cemburu buta. Nggak boleh begitu, ya kan? Jadi paham ya? Namanya jurisprudensi hukum. Ada lagi, Umar bin Khattab sebagai hakim itu, beliau pernah didebat oleh orang mabok yang mau dihukum. Jadi zaman Abu Bakar, zaman Umar itu orang yang mabok khamar dihukum 40 Pak, 40 kali. Nah ini orang ini mau dihukum, dia tanya, kenapa kau hukum aku? Aku ini orang bertakwa, ini aku bawain dalil. Orang yang mabok itu bawa dalil Pak, bawa dalil. Dan aku itu pahlawan perang Khandaq, perang Badar, perang semua, aku ikut sama Rasulullah. Kenapa kau hukum aku? Gitu. Umar, maaf, saya nggak tahu apa nih bahasanya, kebingungan. Lalu dia bilang sama Ibnu Abbas sama segala macam, ini mau dibantah nggak? Orang ini, dia bawa Al-Quran soalnya. Akhirnya dibantah sama Ibnu Abbas. Ayat itu kamu nggak ngikutin ayat yang satu lagi. Kalau ayat itu yang dipakai benar. Terus akhirnya ditanya sama Umar, nah gimana hukumannya? Hukumannya karena dia tukang mabok, dia suka ngada-ngada, 80 jilid, 80 dihajar sama Umar. Tapi Umar mengambil jurisprudensi dari Ibnu Abbas. Paham ya? Coba lihat hadis nomor 3. Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa pemabuk dihukum cambuk di masa Rasulullah SAW dengan tangan, sendal, dan tongkat. Kemudian setelah Rasulullah SAW wafat, pada masa Abu Bakar jumlah pemabuk menjadi lebih banyak. Waduh, Abu Bakar sampai wafatnya pernah melakukan hukuman 40 kali cambuk pada para pemabuk. Selanjutnya Umar di masa kekhalifahannya juga melakukan hal yang sama, yaitu 40 kali cambuk. Sehingga pada suatu ketika ada seorang pria terkemuka dari kalangan muhajirin loh ya. Muhajirin dari Mekah berarti kan, kedapatan minum khamar. Maka Umar memerintahkan agar dia dicambuk. Namun dia berkata, mengapa Anda mencambuk diriku? Mari kita berhukum dengan kitab Allah. Ini ngelawan nih. Pemabuk ngelawan nih. Umar berkata, di bagian mana dari kitab Allah yang kamu memperoleh dalil bahwa aku tidak boleh mencambukmu? Dia berkata, Allah berfirman dalam kitabnya, tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan soleh karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu. Apabila mereka bertakwa serta beriman dan mengerjakan amalan yang soleh, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, kemudian mereka tetap juga bertakwa, berbuat kebajikan, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Aku ini termasuk orang yang beriman dan beramal soleh, lalu bertakwa dan beriman, kemudian bertakwa dan berbuat baik, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Aku ikut bersama Rasulullah SAW dalam perang Badar, Uhud, Khandaq, dan perangan lainnya. Umar bengong kan? Lalu Umar berkata pada para sahabat yang hadir satu, tidakkah kalian ini membantah dalil orang ini? Soalnya Umar tuh kepentok sama Al-Quran Pak. Benar dia yang dia ucapin, bahwa saya ini bukan main-main, saya ini sahabat Nabi, ikut perang bersama Nabi. Saya mabok dikit ini, kan dibilang sama Allah, nggak berdosa bagi orang-orang yang terdahulu makan makanan yang haram gitu. Gitu kan. Jadi pakai dalil dia, mabok pakai dalil. Lalu ada ditanya sama Umar, dijawab oleh Ibnu Abbas. Ayat itu turun sebagai uzur bagi orang terdahulu dan hujah atas orang-orang munafik. Karena Allah berfirman pula, hai orang-orang yang beriman, sungguhnya minum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, ada termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu dapat beruntungan. Kalau saja dia termasuk orang yang beriman dan bertakwa, maka tentunya dia harus menyadari bahwa Allah telah melarang minum khamar. Mendengar itu Umar berkata, engkau benar. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ali berkata, dia itu kalau minum pasti mabok, dan kalau sudah mabok pasti bicara ngelantur, dan kalau ngelantur pasti mengada-ngada. Hukuman untuk orang yang mengada-ngada adalah dicambuk 80 kali. Umar akhirnya menyuruh agar dicambuk 80 kali. Dari
Dari Ali. Umar nggak bisa mutusin. Karena orang ini yang mabok baca Quran nih. Surat apa? Al-Maidah kan ayat 90 dan ayat 93 itu sebetulnya. Lalu Umar akhirnya kebingungan. Ayo deh, yang mau batas siapa nih? Datang Ibnu Abbas bilang, ya ayatnya yang dia baca itu doang. Ada lagi ayat di atasnya atau di bawahnya yang bilang khamar itu haram. Kalau dia emang beriman, dia nggak minum khamar dong. Lalu Ali menimpali, ya hukum aja 80 dah. Orang pemabukan gini. Akhirnya Umar mengikuti keputusannya Ali dari olahan ijtihad Ibnu Abbas dan Ali. Paham nggak ini? Itu namanya jurisprudensi hukum. Oke? Mudah-mudahan nggak kecepatan saya ya. Nggak ini ya. Nggak. Jadi itu surat yang dibacakan ada di Al-Maidah 90 dan Al-Maidah 93. Hanya si pemabokan kan ngambilnya yang mana? Yang 93 apa yang 90? Yang 93 dia ngambilnya. Sedangkan Ibnu Abbas pakai Al-Quran Al-Maidah ayat 90. Di atasnya persis kan. Jadi Bapak hati-hati juga kalau Bapak ketemu masalah ada ustadz mabok gitu. Ustadz itu pasti punya dalil. Ya kan? Khamar kan ada di surga juga. Kalau gitu gimana dalilnya? Bener kan khamar ada di surga? Nanti ada semuanya khamar di surga gitu. Masa kita nggak boleh? Wah itu gimana jawab itu? Bapak telepon kan? Pak Tom. Pak Tom telepon lagi ke siapa gitu. Namanya ijtihad dengan jurisprudensi hukum. Sekarang dengan pelengkapnya adalah dengan dissenting opinion. Ya, dissenting opinion begini nih. Jadi kita akan menceritakan bagaimana keputusan Nabi Daud. Nabi Daud memutuskan sesuatu, kemudian Allah mengatur supaya keputusan Nabi Daud itu ditahan dulu, diganti dengan keputusan dari Nabi Sulaiman. Daud ini bapaknya, dua-duanya jadi hakim, tapi yang ini masih muda, remaja, yang ini jadi raja. Ada satu kasus diputuskan oleh Daud, lalu Allah mengilhamkan, mewahyukan lagi kepada Sulaiman, putusan yang paling baik adalah ini, diungkapkan. Itu namanya dissenting opinion, keputusan yang berbeda. Ya, jadi ini udah mutusin, ini lebih baik lagi putusannya, maka yang dipakai putusan ini. Kita lihat surat Al-Anbiya ayat 78. Surat Al-Anbiya ayat 78. Oke. Wa Dawuda wa Sulaimana isyahkumani. Nah, yahkumani itu berarti ada jamak ya. Fil hars. Iza nafasat fihi ghanamul qaum wa kunna li hukmihim syahidin. Dan ingatlah ketika Daud sebagai raja di situ dan sebagai hakim, dan Sulaiman ya, walaupun dia putranya nih, dia hakim juga. Ketika keduanya nih yahkumani memberikan keputusan hukum mengenai ladang, karena ladang itu dirusak oleh kambing-kambing milik kaumnya. Dan kami, kata Allah, menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka semua. Ini langsung saya bawakan tafsir Jalalain dari ayat ini, yaitu di dalil nomor 9. Lihat, tafsir Jalalain ya. Ya, oke, dibaca aja itu ya. Dan ingatlah ketika Daud dan Sulaiman, yakni nomor 9 Pak, yakni kisah keduanya dijelaskan oleh ayat selanjutnya. Di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman berupa ladang ataupun anggur, karena tanaman itu rusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Kambing-kambing itu memakannya dan merusaknya di waktu malam hari tanpa ada penggembalanya. Karena kambing-kambing itu lepas dengan sendirinya dari kandangnya, dan adalah kami menyaksikan pesan yang diberikan oleh mana itu. Domir jamak dalam ayat ini menunjukkan makna untuk dua orang, yaitu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Lalu tafsirnya Jalalain ini berkata begini. Lalu Nabi Daud berkata, pemilik ladang itu berhak untuk memiliki kambing-kambing yang telah merusak ladangnya. Keputusannya begitu. Ya. Jadi Daud bilang, karena kambing udah dirusak sawahnya, maka pemilik ladang itu
berhak untuk memiliki kambing-kambing yang merusak itu. Tapi Nabi Sulaiman memutuskan pemilik kebun hanya diperbolehkan memanfaatkan air, susu, anak-anak dan buru-burunya sampai tanaman ladang kembali seperti semula, diperbaiki oleh pemilik kambing. Setelah itu dia diharuskan mengembalikan kambing-kambing itu pada pemiliknya. Kan lain kan keputusannya? Kalau Nabi Daud bilang karena ladang mudah dirusak, maka kambingnya boleh diambil. Kambing yang merusak aja itu, kira-kira 30 kambing, ya udah buat kamu. Sebetulnya itu adil juga. Tapi Nabi Sulaiman bilang, enggak, itu kambing-kambing itu boleh dimanfaatkan. Jadi si pemilik kambing itu mesti membetulkan ladangnya lagi, nanemin lagi dengan baik. Nah selama masa tanam itu, pemilik kebun yang dirusak itu boleh memanfaatkan susu, anak-anak kambing, dan sebagainya. Setelah ini ladangnya selesai lagi seperti semula, balikin tuh kambing. Itu keputusan Sulaiman. Mana kira-kira yang lebih menggembirakan? Keputusan Nabi Daud atau Sulaiman? Sulaiman. Lebih umum, lebih bijak. Enggak. Itu namanya dissenting opinion. Dua-duanya kata Allah benar keputusannya. Kami menyaksikan apa yang diputuskan oleh mereka. Benar. Tapi yang dipakai yang lebih cakep lagi gitu. Itu namanya bijaksana. Lihat lagi di surat yang sama, di ayat selanjutnya. Di surat itu tadi, surat Al-Anbiya, di ayat 79-nya. Dan kami memberikan pengertian pada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat. Itu ya yang tadi ya. Dan kepada masing-masing kami berikan hikmah dan ilmu, dan kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung semua bertasbih bersama Daud, dan kamilah yang melakukannya. Nah, gitu katanya. Maka Tafsir Jalalain juga membicarakan ini. Lihat di dalil nomor 7. Dalil nomor 7. Lihat. Apa kata Jalalain? Maka kami telah memberikan pengertian tentang hukum, ya di ayat itu, yakni keputusan yang adil dan tepat kepada Sulaiman. Keputusan yang dilakukan oleh keduanya itu berdasarkan ijtihad masing-masing. Kemudian Nabi Daud menterjihkan atau menguatkan keputusan yang diambil oleh Sulaiman. Menurut suatu pendapat dikatakan bahwa keputusan keduanya itu berdasarkan wahyu dari Allah, dan keputusan yang kedua yaitu yang telah diambil Nabi Sulaiman berfungsi memansuh hukum yang pertama, yaitu hukum Nabi Daud. Dan kepada masing-masing daripadanya keduanya diberikan hikmah, kenabian dan ilmu tentang masalah-masalah agama. Jadi Nabi Daud akhirnya mentarjih. Dia membatalkan putusannya. Nabi Sulaiman sifatnya menasah, menghapus yang Nabi Daud putuskan, dipakai keputusan dia sendiri. Itu namanya dissenting opinion. Bapak perlu juga. Jadi bapak udah alim, udah ulama, udah mutusin. Tanya yang lebih ahli lagi. Kalau gini gimana? Ternyata lain. Jangan begitu, gini aja. Saya rujuk pada dia, saya batalkan putusan saya. Dissenting opinion. Paham ya? Jadi kita harus nanya dulu ke, misalnya kayak saya di lingkungan nih, nanya dulu ke Pak RW dulu. Iya, itu ketawaduan Bapak. Jadi jangan sampai kita sendiri merasa udah paling benar, ya kita tawadu. Tanya lagi yang lebih ahli. Ternyata itu lebih oke nih. Ya udah, berarti ini dissenting opinion. Pendapat yang melawan pendapat saya. Ya udah, saya rujuk. Saya kembali ke pendapat Bapak. Saya batalkan pendapat saya. Paham nih? Tuh namanya apa? Dissenting opinion. Cakep nggak? Terakhir. Apa? Siasat hukum. Ini contohnya ada ya, tapi itunya aja dulu. Dasarnya hadis nomor 4. Dari Asma bin Yazid, hadis nomor 4 ya. Dia berkata Rasulullah SAW bersabda, dusta tidak halal. Jadi artinya berbohong itu haram, terkecuali dia halal pada 3 hal. 1. Dusta seorang suami, yuhaddisur rajulum ra'atahu, kepada yang berbicara pada istrinya agar dia ridho padanya. 2. Kedustaan yang dilakukan pada peperangan. 3. Kedustaan yang dilakukan dalam rangka mendamaikan sesama manusia. Nah ini harus bohong. Kalau kita katakan yang benar malah makin panas kali, ya kan? Bang Aman, Pak Sugeng bilang Bang Aman banci. Kita benar-benar jelasin gitu, wah kacau, malah nggak jadi damai. Bilang Pak Sugeng mau udah takluk dah main teh.
Padahal dia di belakangnya para teman, wah nyela-nyela seneng gitu. Dia mesti bohong. Buat supaya dia jatuh damai. Gitu. Sama, Pak Sugeng bisa aja bilang sama Ijul, bapak lu udah nangis mulu tuh. Lu nganggap bapak lu sebagai bapak orang tua gitu. Padahal dia nggak nangis, dia kipas-kipas aja. Nunggu Sugeng gimana hasilnya. Tapi mesti bohong. Nah ini contohnya digambarkan Nabi Sulaiman kedatangan 2 orang perempuan. Dua-duanya punya bayi. Lari ke hutan, ya, jalan-jalan gitu. Yang satu bayi dimakan serigala. Ya kan? Datanglah ke Nabi Sulaiman. Karena yang tua maupun yang muda ini perempuan ngaku bayi yang masih hidup ini bayi dia. Gimana caranya? Nabi Sulaiman bilang, udah sini tuh bayi. Kalau Nabi Daud bilang begini, ya udah ini bayi, memang bayinya yang tuaan nih. Nggak ngecek Nabi Daud kali. Kalau Nabi Sulaiman bilang, sini nih, gue potong aja bayinya. Gue belah 2, buat lo 1, buat lo 1. Kalau naluri seorang ibu lihat anaknya mau dipotong, pasti nggak mau. Akhirnya yang mudaan bilang, jangan dipotong, biarkan itu untuk dia. Nah, Nabi Sulaiman bilang, ini bayi lo berarti nih. Motongnya itu bohong. Masa mau motong bayi Nabi? Nah, siasat hukum. Ustaz kok jelasinnya seperti ahli hukum ya? Emang Ustaz dokternya hukum ya. Oke, hadis nomor 6. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, ada 2 orang wanita dengan bayinya, masing-masing lalu datang serigala membawa kabur salah satu dari bayi itu. Ya, maaf, ada 2 orang wanita dengan bayinya masing-masing, lalu datang serigala membawa kabur salah satu dari bayi itu. Maka salah seorang wanita itu berkata, yang dibawa kabur serigala itu adalah anakmu. Wanita lainnya berkata, justru anakmu yang dibawa kabur serigala itu. Akhirnya keduanya meminta keputusan kepada Nabi Daud alaihissalam. Lalu Nabi Daud memutuskan bahwa bayi yang ada itu milik wanita yang lebih tua. Namun keduanya pergi lagi menemui Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam dan menceritakan peristiwa yang telah terjadi padanya. Maka Sulaiman berkata, "Ituni bisrikin asyukkuhu bainahuma." Berikan pisau agar aku potong bayi ini menjadi 2. Wanita yang lebih muda berkata, jangan kamu lakukan itu. Semoga Allah merahmatimu. Biarlah anak itu menjadi miliknya. Maka akhirnya Nabi Sulaiman memutuskan bahwa bayi itu milik wanita yang lebih muda. Karena itu naluri keibuannya timbul. Anak kok dipotong? Ya udah buat dia aja, asalkan dia masih hidup. Namanya siasat demikian untuk malam ini. Semoga ada manfaatnya dan kita dialogkan ini. Kali-kali Bapak punya dissenting opinion, punya pendapat yang berbeda dari saya, bisa aja kan, gitu ya. Jadi ini minggu depan aja ya, sebab ini hadisnya ada 9. Kalau diterusin mungkin bisa sampai 3:30 kalau kita terusin ini. Jadi kita ngomongin ini aja dulu ya, kita dialog ya, ya Pak ya, ya Pak Tom ya. Yang ini minggu depan aja ya. Nggak cukup. Nanti Pak Agus kesian. Bisa 1 jam lagi soalnya, ya. Mending kita isi dengan dialog supaya lebih luas wawasan kita. Demikian, semoga manfaatnya. Usikum nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.